amal ibadah kita haruslah kita niatkan ikhlas karena Allah semata-mata. Perintah Allah, surat Al-Bayyinah ayat kelima, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh agama hanya untuk Allah. Agama yang dimaksud adalah ibadah. Mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah. Dalam keadaan hunafa, menjauhi kesyirikan. Juga surat Az-Zumar ayat ketiga, ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah, hanya milik Allah agama yang ikhlas. Agama yang dimaksudkan adalah amal ibadah kita. Harus ikhlas karena Allah semata-mata. Kata Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, وَذَلِكَ أَنَّ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَنْوِيَ نِيَّةً كُلِّيَّةً شَامِلَةً لِأُمُورِهِ كُلِّهَا مَقْصُودًا بِهَا وَجْهَ اللَّهِ وَالتَّقَرُّبْ إِلَيْهِ وَطَلَبَ ثَوَابِهِ وَاحْتِسَابَ أَجْرِهِ وَالْخَوْفِ مِنْ عِقَابِهِ. Jemaah sekalian, di sini Syekh menjelaskan kepada kita cakupan ikhlas, yaitu seorang meniatkan secara keseluruhan dan mencakup semua amal-amal ibadahnya. Apa yang dia niatkan? Maqsudan biha wajhallah. Dia maksudkan amal-amal ibadah itu untuk mendapatkan wajah Allah. Wa taqarrub ilaih, dan mendekatkan diri kepada Allah. Wa talaba thawabihi, dan mencari balasannya. Wahtisaba ajrihi, dan mengharapkan pahalanya. Wal khauf min iqabihi, dan takut dari azabnya. Jadi ini cakupan ikhlas. Dalam dalil-dalil syar'i, ikhlas itu datang dalam berbagai macam bentuk penyebutan. Terkadang Allah menyebutkan orang ikhlas itu orang yang mengharapkan wajah Allah. Artinya adalah dia beribadah pingin masuk surga dan mendapatkan nikmat terbesar penghuni surga, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sangat dikhawatirkan orang yang mengingkari sifat wajah Allah, dia tidak akan mendapatkan nikmat ini, na'udzubillah. Dan ini sudah mencakup niat kita mendekatkan diri kepada Allah. Bukan mengharapkan pujian manusia, bukan supaya dekat di hati orang, tapi dekatnya kepada Allah. Begitu pula mengharapkan pahala, mengharapkan ganjaran surga, dan juga karena takut azab Allah. Ini semuanya tidak keluar dari makna ikhlas. Karena ada sebagian orang salah paham. Mereka mengira kalau kita ibadah mengharapkan surga, mengharapkan pahala, atau supaya dijauhkan dari api neraka, berarti tidak ikhlas. Ini salah paham jamaah sekalian. Ikhlas itu sudah mencakup itu semuanya. Kita mengharap surga, mengharap nikmat terbesar di surga. Kita takut dari neraka, agar Allah jauhkan kita dari neraka. Tatkala kita beribadah, itu tercakup dalam makna ikhlas. Kenapa? Karena itu semuanya kita harapkan semata-mata dari Allah. Kalau itu kita harapkan dari makhluk, barulah rusak keikhlasan kita. Kalau kita harapkan itu dari makhluk, barulah menjadi rusak keikhlasan kita. Baik. Jadi ikhlas itu, kalau secara bahasa, itu artinya mengikhlaskan ketaatan bagi Allah dengan meninggalkan riya. Itu di secara bahasanya. Karena pada dasarnya ikhlas itu artinya dia murnikan. Iya. Adapun ikhlas secara istilah, ya para ulama mendefinisikan banyak definisi tentang ikhlas itu. Subhanallah. Iya. Tetapi definisi-definisi tersebut itu berputar pada pembahasan-pembahasan yang sebenarnya mirip ya. Kalau kembali kepada satu makna. Iya. Baik.
Tidak apa-apa antum dengarkan sebagian kalimat ya para ulama. Ada yang mengatakan bahwa ikhlas itu adalah mengesahkan Allah dalam maksud dan ketaatan. Itu ikhlas. Ada yang mengatakan bahwa ikhlas itu amalan dilakukan hanya untuk Allah. Tidak ada bagian apapun untuk selain Allah. Dan ada yang mengatakan bahwa ikhlas itu amalan yang zahir dan batin seimbang, sama, tidak ada bedanya. Iya. Tidak ada bedanya. Dan ada yang mengatakan bahwa ikhlas itu seperti bahasa Ibnul Qayyim ya, tasfiyatul amal min kulli syaibah, adalah membersihkan amal dari setiap hal yang bisa mencorengnya, dari hal yang bisa mengotorinya. Baik. Jadi itu beberapa definisi ikhlas ya di kalangan para ulama. Kalau diringkas mungkin bahwa ikhlas itu adalah tasfiyatul al-amalis salih atau tasfiyatul amal bisalihin niyah an jami' syawaib syirk. An jami' syawaib syirk. Dia adalah membersihkan amalan dengan menghadirkan niat yang salih, sehingga bersih dari segala segala kotoran kesyirikan. Itu yang disebut dengan ikhlas. Disebut dengan ikhlas. Kata ikhlas sebagaimana disebutkan oleh para ulama yaitu terambil dari kata khalaso. Khalaso artinya sofa. Khalaso yaitu murni, jernih. Al-ma'us safi, air yang jernih, air yang murni, air yang bersih. Jadi kata keikhlasan dari khalaso. Kemudian ditambah dengan hamzah, hamzatul qata, di depannya akhlasa yukhlisu, yaitu memurnikan, membersihkan, menjernihkan, yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para ulama sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam membawakan tentang definisi al-ikhlas, beliau menyebut bahwa tanawwa'at ibaratul ulama, bahwa ibarat atau ungkapan-ungkapan para ulama tentang definisi dari al-ikhlas, fil ikhlasi was sidqi wal qasdu wahid. Mereka memberikan gambaran-gambaran definisi tentang keikhlasan, tetapi tujuannya sama. Ada perbedaan-perbedaan, tetapi tujuannya, maknanya, maksudnya adalah satu. Lalu beliau membawakan di antara definisi yang dibawakan oleh para ulama atau yang disebutkan oleh para ulama tentang apakah keikhlasan itu, di antaranya adalah ifradul haqqi subhanahu bil qasdi fit ta'ati. Bahwa keikhlasan itu adalah mengesahkan Allah yang maha benar di dalam tujuan ketika seorang beribadah, ketika seorang melakukan amal ketaatan, tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak untuk yang lainnya. Jadi dia memurnikan, dia mentauhidkan, dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam tujuannya, dalam niatnya ketika dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla.